negara kita seperti Pancasila dan dalam kehidupan kita beragama. Yang kita pertanyakan misalnya soal investasi yang berduyun-duyun datang ke kita. Apakah setiap jengkal tanah kita itu mau dijual ke bangsa yang sebenarnya sangat bertentangan cara hidupnya dengan kita? Misalnya menjual seluruh tanah kita dengan Cina. Dalam dialog saya dengan kawan-kawan di Aceh yang sangat konsen pada hal ini, bertanya, apakah dengan kita berdamai ke Indonesia, suatu saat tanah moyang kita ini juga akan digadaikan dan diberikan ke Cina, seperti hal yang direncanakan sekarang, Bogor, Bitung, dan lain sebagainya, juga di Morowali? Saya bilang enggak. Mungkin masih ada harapan kalau kita memilih pemimpin yang jujur, yang menegakkan sendi-sendi kebangsaan kita dan peduli pada rakyat kita. Dia bilang jangan sampai kita ditipu 4 kali sama Indonesia. Saya bilang enggak, Indonesia bagian dari kita. Pada saat Indonesia merdeka, andil Aceh untuk memodalkan Indonesia merdeka itu sangat tinggi. Bahkan perjuangan itu dikenang oleh rakyat Indonesia karena kita adalah satu tubuh sebagai suatu bangsa. Tetapi apabila ada perilaku-perilaku elit yang curang yang mencoba menggadaikan negara ini baik secara ekonomi, ideologi maupun kehidupan kebudayaan kita, kehidupan sosial politik kita, ini nggak bisa kita terima. Apa jasa mereka sehingga bisa menjual tanah-tanah di kampung kita? Apa jasa mereka sehingga bisa menggadaikan apa yang ada pada bangsa kita, pada negara kita? Karena itu setiap kecurangan akan kita lawan. Seperti kata Saganda tadi, ya, senior saya di pergerakan, tentang Papua, tentang Aceh, dan tentang daerah-daerah lain. Dalam keliling kami selama hampir 1 tahun bersama Andrianto misalnya, kita menemukan banyak titipan-titipan yang bersifat bijaksana dan ideologis, yang ingin supaya bangsa ini bertambah lama bertambah maju. Tapi kualitas penegakan hukum tambah lama tambah merosot. Aparat bukan untuk menjaga konstitusi negara kita, tapi aparat telah menjelma menjadi bandit-bandit yang mengeroyok kita, bandit-bandit yang mencurangi hukum, bandit-bandit yang tidak peduli dengan konstitusi kita. Jadi ini perlu kita waspadai, karena sebenarnya pada prajurit, apakah TNI, Polri, atau para aparatur negara, itu bagian dari kita. Banyak yang berpikir baik, banyak yang berpikir seperti kita, ingin bangsa, negara, dan lain sebagainya menjadi lebih maju. Tetapi karena keserakan elit membuat kecurangan di pemilu supaya dia tetap berkuasa dan bisa menjual setiap tanah kita kepada bangsa lain, mereka dipaksa pisah dari keluarga kita dan disuruh jaga di sudut-sudut kota untuk menembaki saudaranya sendiri. Saya kira ini logika otak sehat penguasa harus diperbaiki. Kalau penguasa maupun pengusaha otaknya sudah sedemikian kotor dan tidak bisa menjalankan pemerintahan secara baik dan jujur, saatnya kita rakyat melawan. Dan siapapun kita adalah anak rakyat. Merdeka! Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.